Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Sound Sejati. Seperti yang tadi telah kita lihat bersama-sama di sesi acara pembukaan podcast kita kali ini, kita akan melanjutkan sesi pembicaraan kali ini dengan Bapak Iwan Kurniawan, pemilik dari CV Suara Mandiri. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bekerja sama kembali di pameran Sound Balap Nasional. Kebetulan ini kita berada di titik lokasi militer, yaitu kita berada di Batalion 405 di daerah Wangon. Dan acara ini adalah bertajuk Sound Balap Nasional yang diikuti oleh berbagai macam peserta, dari itu teman-teman rental dan teman-teman rekan-rekan dealer, dan juga ada beberapa importer yang langsung membuka booth di sini di pameran Sound Balap Nasional. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung tanya-tanya nih sama Pak Iwan Kurniawan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk ya. Jadi ini emang nih dasarnya emang anak santri. Jadi kalau misalnya yang dengernya itu rada-rada mencong, pasti panas ini. Jadi kebakar. Yang mencong apanya tadi? Oke, kita lanjut. Pak Iwan, silakan monggo Pak, perkenalkan diri. Sebelum saya perkenalkan diri lebih lanjut, Ya. saya mau bikin yel dulu. Ya. Kalau saya bilang sound sejati, mari acungkan lengan tangan kanan, kita sampaikan kita semua bisa. Boleh dicoba nih? Oh, coba. Sound sejati, kita semua bisa. Jadi kayak polisi ya gitu. Oh iya benar, lingkungan TNI. Ya, kebetulan kita berada di Brigade Infanteri, Batalion Infanteri 405 Wangon. Ulangi ya. Sound sejati, kita semua bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perkenal diri sambil meralat sedikit. Nama saya Kurniawan, panggilannya Iwan Tegal. Kalau Iwan Kurniawan pemain bola ya Pak? Kalau Iwan Kurniawan pemain bulu tangkis, pemain bola juga, ya ada pemain poker juga. Main poker. Ya, kebetulan berawal dari hobi, selanjutnya hobi, sampai sekarang masih hobi. Ya, kami bukan pemusik, kami bukan pencipta lagu, tapi kita tidak bisa lepas dari dunia musik. Ya. Disinilah kemudian profesi itu terbentuk. Kita saat ini berprofesi sebagai penyedia, penjual, ya sarana seni, ya sarana pendukung kesenian maupun pendukung kegiatan yang lain, pada khususnya di dunia audio. Itu saya rintis usaha ini dari sejak bayi. Ya karena kalau nggak ada musik katanya saya nangis gitu. Jadi saya anggap itu rintis. Lahirnya katanya dengar ketawa Pak, bukan nangis pas lahir katanya. Enggak. Lahir Langsung nyanyi gitu pas lahir. Nyanyi gitu. Nyanyi bayi itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita dipertemukan dengan orang-orang baik, ya baik teman-teman sebagai penyedia, sebagai importer, sebagai distributor maupun teman-teman pemakai, ya senasib seperti penanggungan dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi kenapa saya cetuskan yel di awal? Harapan saya, harapan kita semua bisa melewati masa-masa sulit. Amin. Ya, masa-masa pandemi segera sirna. Ya. Ya. Kalaupun ada virus, ada penyakit, ya segera
diangkat dari muka bumi. Amin. Entah kemana, yang pasti kita berharap masa-masa ini segera terlewati. Ya. Itu salam pembukaan dari saya. Ya, kiranya cukup. Selanjutnya kami serahkan kepada teman sebelah saya. Yang bicara. Tapi ini menarik loh, artinya Pak Iwan ini memang menjalankan bisnis sesuai passion. Karena kan tadi Pak Iwan bilang cerita dari sejarahnya itu dimulai dari hobi ya Pak. Dimulai dari hobi, akhirnya hobi itu bisa menghasilkan, akhirnya pada akhirnya sampai sekarang bisa menghidupi teman-teman yang lain ya Pak ya. Alhamdulillah. Insya Allah berkah terus Pak Iwan ya. Amin. Nah, jadi selanjutnya saya juga mau tanya, sejak kapan sih Pak Iwan kerjasama sama Batavia Putra Prima Pak? Kalau ditanya sejak kapan saya lupa. Tapi yang jelas kalian semua ada di hati dan pikiran saya. Amin. Terima kasih Pak. Kalau diingat-ingat, kalau bicara kapan kan bicara soal waktu. Ya, kurang lebih yang baru betul-betul disadari serius sekitar 3-4 tahun. Tapi sebelum itu karena saya biasa berasa di belakang layar, sebenarnya sudah berinteraksi. Ya. Tapi kalau lihat faktor di story, rasanya udah 20 tahun lebih. Ya. Ya. Nah, kalau bicara histori, mungkin butuh berlembar-lembar untuk dituliskan. Ya. Butuh berjam-jam untuk disampaikan. Panjang banget sih Pak ya. Panjang banget karena kaitannya kembali kepada kisah perjalanan saya di dunia pro audio. Ya, maka akan tersebut senior-senior kita, termasuk senior-senior di Batavia dan senior-senior di Glodok secara umum. Ya. Tuh. Mungkin itu sekilas tentang kronologi, sedikit hubungannya dengan histori, Batavia. ya. Yang sekarang interaksinya lebih serius dengan Batavia Putra Prima secara khusus dan Batavia Group berada divisi-divisi yang lain. Ya. Jadi emang sangat luar biasa sesuai dengan penjelasan Pak Iwan tadi. Secara serius baru kita jalin hubungan selama 3 atau 4 tahun ya Pak. Tapi dengar proses backstreetnya itu lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih begitu ya Pak Iwan. 20 tahun. 20 tahun itu 20 tahun ke belakang sebelum 5 tahun ke sini itu sudah menjalin hubungan Pak Iwan ini dengan grup Batavia. Nah, dari sejarah yang sudah sekian lama, rasanya kalau untuk 20 plus 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Pak Iwan ya. Pasti ada pasang surut, pasti ada onak dan duri segala macam, namanya ada hubungan bisnis itu nggak selamanya lancar ya Pak Iwan ya. Nah sekarang mungkin perlu kita berbagi sama teman-teman Sobat Sejati, kesannya Pak kerjasama dengan Batavia Group itu seperti apa Pak? Uhuy. Ya Pak, komeng dong. Uhuy. Gurih-gurihnya ya bagaimana? Sebelum dilanjutkan, biar lebih semangat, karena kita dalam situasi hingar-bingar, kita ya lagi. Son Sejati. Nah, lupa kita lagi saya tadi. Ini dengerin suara penyanyi, lupa diri. Kita semua bisa. Iya, ulang Pak. Ulangnya. Son Sejati. Kita semua bisa. Ya, kesannya sih, kesan pertama menggoda. Selanjutnya terserah. Itu. Kalau pesan 5 pesannya. Sing sabar. Ya. Sing ulet. Jangan rapuh. Rapuh. Ya. Yang keempat, tetap percaya diri. Yang kelima,
Jangan percaya mulut sales. Tapi itu bener loh ya. Walaupun saya sales nih, saya pesan jangan percaya mulut sales juga. Keluar dari sales itu loh, bener Pak. Masalahnya biar tidak terjadi jeruk minum jeruk. Sales makan sales. Gitu. Tapi percayalah pada kinerjanya, pada strateginya, kepada loyalitasnya, kepada komitmennya terhadap bisnis dan produk yang dia geluti, ya. Dan yang terakhir, percayalah pada kejujurannya. Ya, makasih. Jadi begini, ini memang salah satu pelajaran yang memang layak kita ambil ya dari pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disebutkan. Ini saya sendiri memang cukup terlibat rasanya kalau kita bilang kerjasama antara CV Suara Mandiri sama Batavia Group. Itu saya ngerasa pada awalnya saya ketemu sama Pak Iwan itu memang wah ini bos gede, artinya punya gap yang cukup jauh dengan sales, tapi ternyata lama-lama kita merasakan memang jadi kayak teman gitu. Terkadang kita chatting WA nggak cuma masalah bisnis, tapi memang ya selayaknya teman gimana sih? Itu memang salah satu keuntungan yang bisa kita rasakan, sama-sama ambil untung ya Pak ya, kurang lebih ya. Sama-sama kita punya porsi yang lebih dari cuma sekedar hubungan bisnis, kurang lebih begitu Pak Iwan ya. Iya. Begitu. Nah ini saya juga mau sedikit bertanya-tanya masalah pameran outdoor nih. Saya ngebut pameran outdoor nih. Rasanya kita sudah cukup sering Pak bekerja sama di pameran tanda kutip pameran paguyuban seperti ini Pak ya. Nah yang saya mau tanyakan ke Pak Iwan, sebenarnya seberapa efektifnya sih kita mengadakan pameran di acara komunitas-komunitas seperti ini Pak? Monggo Pak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang namanya bisnis atau transaksi, yang pertama ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada fasilitasnya, ada penghubungnya. Penghubung bisa lewat manusia atau bahasa dari mulut ke mulut. Kalau sekarang lebih kepada bahasa informasi dari media, baik media seluler maupun media data maupun media-media yang lain ya, dan yang lagi ngetren lewat sosial media juga. Yang pertama ada penjual, ada barangnya. Jelas kita nggak mungkin berbisnis ya jual beli tanpa barang. Ada penjual, ada pembeli, dan ada fasilitas. Gitu. Nah, pameran outdoor ini ya adalah fasilitas. Fasilitas untuk satu, mempromosikan, mengenalkan, dan kalau terjadi transaksi itu bonus. Yang kedua, sarana untuk bersilaturahmi, ya, berkumpul, bertatap muka antara distributor, dealer, dan pemakai. Yang ketiga, acara outdoor seperti ini sebagai alat ukur, ya, sejauh mana alat ukur untuk mengetahui sejauh mana produk kita ya bisa diterima dan dipakai oleh para pengguna. Jadi amat sangat efektif sebagai media kontrol maupun mencari inovasi-inovasi ya, media penyebaran informasi maupun menerima informasi agar selanjutnya bisa diolah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mendongkrak marketing. Ya, oke.
gitu. Berarti ini memang sangat berpengaruh ke penjualan brand-brand itu sendiri Pak ya, karena memang ini kita langsung bertemu dengan si para pemakainya langsung, bertemu dengan langsung para end user. Tapi kalau boleh dibilang tadi dari penjelasan Pak Iwan, ini memang adalah salah satu sarana kita membangun jaringan ya Pak ya, membangun jaringan secara luas, karena seperti tadi yang Pak Iwan bilang, rumus itu ada barangnya, ada penjualnya, ada pembelinya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah, di era modern ini memang untuk masalah jaringan itu bukan masalah yang sembarangan ya Pak ya, kurang lebih begitu. Jadi memang pada saat sekarang ini kita sangat penting membangun jaringan dimanapun kita bisa membangun jaringan itu supaya apa? Supaya memang bisnis kita bisa lebih lebar lagi ya Pak, kurang lebih begitu. Iya. Ini sangat luar biasa. Jadi ilmu yang bisa kita ambil dari perjuangan seorang Pak Iwan CV Suara Mandiri, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita malam ini. Terakhir Pak Iwan, karena suara sudah mulai menyerang, hingar-bingar, pesan-pesan sama sahabat Sound Senjati, sama viewer-viewer yang lain, bagaimana kita menghadapi masa-masa pandemi seperti ini Pak. Apalagi kita sekarang berbisnis barang-barang yang sekunder. Jadi artinya memang kurang diminati pada saat ini secara umum. Karena sekarang orang pasti kan lebih milih, ngapain gue beli speaker, mendingan gue beli beras, kasarnya gitu kan Pak. Nah cuman sementara di sisi lain kita butuh bertahan di masa-masa pandemi ini. Kira-kira menurut Pak Iwan wejangannya apa Pak? Baik, kembali ketika masa-masa seperti ini, pesan pemerintah harus satu, jaga jarak. Jaga jarak dari produk-produk yang tidak jelas. Oke, maksudnya itu ya, jaga jarak dari produk-produk yang tidak jelas. Hati-hati, jaga diri. Jaga diri ya dalam berinvestasi. Oke. Ya. Yang keempat, tiga. Oh baru tiga ya? Oh, ngetes doang, kirain ngantuk. Untung ada wasit. Yang ketiga, yang pertama jaga jarak dari produk-produk yang tidak jelas. Hati-hati berinvestasi. Hati-hati jaga diri dalam berinvestasi, karena investasi itu dunia akhirat. Artinya di dunia kita berusaha jangan sampai ya di akhirat nyesel. Ya. Yang ketiga ya tetap konsisten pada bisnis ini, karena bisnisnya adalah bisnis ekonomi kreatif yang tumbuh dari masyarakat sendiri ya, dengan bantuan fasilitas mungkin dari permodalan dari perbankan maupun pemasaran produk kepada konsumen-konsumen ya, yang semuanya diperjuangkan adalah oleh pemilik usaha. Nah, dan yang keempat, saya sering berulang-ulang, jaga kerukunan, jaga persatuan, pelihara komunitas, karena itu sebagai media ukhuwah, media pendidikan, media edukasi, media silaturahmi, dan kembali kepada media bisnis ya, agar bisnis kita tetap bisa bertahan ya, saling mengisi ya antar sesama rental, saling mengisi antar sesama pedagang, maupun saling menyemangati antara sesama pengusaha, penjual dan pembeli, dan secara umum di praktisi-praktisi yang bergerak di dunia pro audio maupun di bidang audio-audio yang lain, elektronik umum secara umum ya, agar kita bisa bertahan ya, kita bisa melampaui masa-masa seperti ini. Yakinlah bahwa insya Allah kita bisa menjalani dalam melampaui masa-masa sulit. Amin. Sampai segala sesuatunya bisa normal kembali. Amin. Dan bisnis ini bisa berjalan ya, meskipun dengan kendala di sana sini. Kita semua orang lapangan yang sudah biasa makan asam garam
ya. Belajar dari pengalaman, belajar dari sisi lain kehidupan, baik dari teman, saudara, maupun rekan-rekan yang secara sadar atau tidak sadar kita mempelajari mereka. Ya. Berangkat dari situ akan lebih baik kalau kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya Amin. sebagai bahal kita untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Amin. Itu saja, dan tetap semangat untuk teman-teman dari Batavia Putra Prima dan divisi-divisi yang lain ya. Insya Allah kita bisa. Sound Sejati kita semua bisa. Kita semua bisa. Iya, nanti closing. Lagi. Oke. Ayo Pak. Sound Sejati Kita semua bisa. Oke. Jadi gini, terima kasih banyak Pak Iwan atas segala informasi dan wejangan yang sudah bisa di-sharing sama teman-teman sekalian. Artinya gini, kalau boleh saya simpulkan, kita punya moto di dunia di teman-teman paguyuban, paseduluran salawase Pak ya. Ya. Artinya kita selamanya menjadi saudara. Apa saudara apa? Kita semua berkecimpung di dalam satu bisnis yang sama. Ya. Ada berbagai macam komponen di dalamnya. Antaranya adalah penjual, ada penyedia jasa, segala macam itu. Karena kita berada dalam satu sistem. Namanya juga sound system Pak ya. Jadi tidak terlepas dari sistem, pelaku-pelakunya itu ada dalam satu sistem. Jadi dengan wejangan-wejangan yang tadi Pak Iwan share ke kita, kebetulan Pak Iwan juga menjadi salah satu, kalau saya bilang sendiri Pak Iwan adalah salah satu sesepuh audio di Pulau Jawa. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan berbagai macam hal. Artinya juga Pak Iwan juga terus membuka kerjasama ke berbagai importir, ke berbagai teman-teman praktisi audio yang lain. Kita semua berada dalam satu paguyuban. Satu paguyuban bukan berarti dalam satu area, tapi kita mempunyai hobi yang sama dan membangun bisnis yang sama. Dengan didasari dengan moto, apa tadi motonya? Yang Saduluran Salawase Pak ya? Paseduluran Salawase. Oke Pak Iwan, terima kasih banyak. Semoga Pak Iwan sehat-sehat terus. Oh iya, untuk alamat teman-teman yang ada di Tegal, Selawi, dan daerah sekitarnya, silakan Pak Iwan, alamatnya di markas apa itu? Pak Iwan belum pernah bilang ke saya. Sehari-hari saya berada di markas Bopang Sakti. Markas Bopang Sakti. Ya. Tempat anak-anak nongkrong, bekerja, ya, berkeluh kesah, ya. Terus untuk lebih mudah, kalau yang sudah bisa internet, tinggal dicari aja di map. Di Google Map ada ya Pak ya? Suara Mandiri Audio Tegal. Itu nanti keluar, lebih tepatnya di Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 9, RT 5 RW 4, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. 52138. Nanti mungkin bisa diedit di bawah ini, nanti ada alamat sama nomor telepon, nanti bisa sekaligus di-share sama teman-teman. Baik Pak Iwan, karena serangan suara sudah semakin bertubi-tubi, kita akhiri aja pembicaraan kita malam ini. Pak Iwan, semoga sehat-sehat terus Pak Iwan. Terus bimbing kita Pak yang muda-muda, mudah-mudahan kita bisa membangun kualitas audio sound system di Indonesia ini menjadi lebih baik Pak Iwan. Dan semoga kita bisa sama-sama keluar di kondisi pandemi saat ini, keluar sebagai pemenang. Amin. Oke, begitu Pak Iwan. Oke teman-teman Sound Sejati, demikian pembicaraan kita, podcast kita kali ini dengan Pak Kurniawan, pemilik CV Suara Mandiri di Tegal. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Salam Sound Sejati. Kita semua bisa. Kita semua bisa.